Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu di tutorial kita yang kedua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat untuk Anda semuanya, rekan-rekan mahasiswa dimanapun saudara berada. Apa yang akan kita lakukan hari ini, rekan-rekan mahasiswa? Dalam sesi kedua ini kita akan membahas tentang pembahasan masalah dan tujuan dalam penelitian. Kita semuanya akan banyak mempelajari tentang bagaimana menemukan dan merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan jantung daripada penelitian. Penelitian yang baik tentunya harus didasarkan kepada rumusan masalah yang akurat. Makanya perumusan masalah ini merupakan jantung daripada penelitian yang akan kita lakukan. Setelah mempelajari materi dalam sesi ini, Anda juga nanti diharapkan dapat merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Tentunya harus terperinci, sistematis. Nah, untuk itu silakan saudara lakukan identifikasi masalah, mencari masalah penelitian, menjadi fokus masalah penelitian. Nanti saudara dituntut untuk menjelaskan fokus penelitian, menetapkan tujuan penelitian. Pada sesi ini Anda harus melakukan langkah-langkah yang tentunya sangat terperinci dan sistematis. Rekan-rekan mahasiswa, kita lihat ini adalah materi kita akan masuk di dalam inisiasi yang kedua, di mana di dalamnya nanti ada diskusi dan latihan. Oke, kita masuk sekarang pada perumusan masalah dan tujuan dalam penelitian. Masalah sebenarnya adalah semua bentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Setiap masalah pasti harus kita pecahkan, yaitu dengan jawaban. Merupakan titik tolak untuk melakukan penelitian. Namun, tidak semua masalah dapat dijadikan sasaran penelitian. Makanya objek penelitian saudara-saudara semuanya harus senantiasa dianalisa yang dalam pastinya. Jawaban masalah yang dapat diteliti adalah yang mempunyai karakteristik tersendiri. Salah satu contoh, apakah masalah penelitian tersebut layak diteliti? Misalnya saudara punya masalah dari aspek pendidikan di bidang politik, pendidikan di bidang sosial, aspek pendidikan mungkin di bidang ekonomi. Seperti apa dampak perekonomian bangsa ini terhadap dunia pendidikan? Seperti itu mungkin kita lebih bisa nanti diperjelas lagi. Layak diteliti artinya adalah pengkajian terhadap masalah tersebut dilakukan dengan cara terukur secara empiris melalui pengumpulan dan pengelolaan data. Semua penelitian kita harus diteliti secara empiris. Yang kedua, sifat masalah. Masalah-masalah apa yang dapat kita teliti? Berarti masalah tersebut mempunyai nilai teoritis dan dampak praktis yang dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Dalam hal ini, kalian adalah teman-teman, rekan-rekan mahasiswa dimanapun saudara berada, adalah bagian daripada transformasi pendidikan Indonesia. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga, penelitian yang kita buat itu harus realistis. Artinya, masalah yang akan diangkat menjadi masalah penelitian
perlu dipertimbangkan peneliti tentang keterjangkauan, kedalaman pengetahuan, dan konsep-konsep dalam penelitian. Selanjutnya kita masuk pada bagaimana supaya kita bisa fokus dalam melaksanakan penelitian. Memfokuskan masalah penelitian ini adalah bagian terpenting yang harus saudara lakukan ketika saudara melakukan penelitian. Bagaimana caranya agar fokus pada masalah penelitian? Ada berbagai teknik mengklarifikasi masalah untuk dapat menentukan masalah yang spesifik. Contohnya mungkinan ilustrasi dasar dari Tuckman. Ini tidak mutlak untuk Anda ikuti, hanya sebagai sebuah contoh saja. Model satu dimensi untuk memfokuskan masalah. Sudah bisa lihat nanti di buku tutorial saudara, dan atau mungkin bisa melihat perpustakaan online kita untuk lihat referensi ini. Selanjutnya, Anda dapat membuat klasifikasi sendiri secara bebas sesuai dengan kerangka teori dan penguasaan konsep masalah penelitian yang Anda kuasai. Setelah itu, saudara bisa membuat skema atau klasifikasi masalah-masalah penelitian pendidikan. Pertanyaan pemantik yang perlu saudara ajukan ketika ada masalah itu sangat dibutuhkan untuk kedalaman penelitian. Di antaranya adalah kategori masalah, apa yang paling menarik untuk saya teliti? Kategori masalah penelitian manakah yang saya kuasai dan mampu kita laksanakan? Ini dalam meneliti saudara ngukur kemampuan dan sebagainya, ini bisa apa enggak? Selanjutnya, tujuan kegiatan penelitian. Tujuan kita melakukan penelitian diantaranya adalah kegiatan penelitian ini didasarkan untuk menjawab, mengungkap jawaban pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan dan dispesifikasikan sebelumnya, serta membuat prediksi yang berkaitan dengan pertanyaan peneliti. Saudara tadi kan punya masalah, ada pertanyaan pemantik yang dibuat. Maka apakah dengan itu penelitian itu permasalahannya terjawab atau tidak? Yang kedua, tujuan penelitian sebenarnya adalah sebagai arah, petunjuk, kontrol untuk kita semuanya yang memandu agar seluruh tahapan aktivitas penelitian yang akan dilakukan ini tidak menyimpang dari tujuan. Selanjutnya, keterkaitan antara tujuan dengan masalah penelitian sangat erat sekali karena dasar yang digunakan sebagai titik tumpu perumusan tujuan adalah masalah penelitian itu sendiri. Rekan-rekan yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa dimanapun saudara berada, saya ingatkan kembali bahwa tujuan penelitian dikatakan baik apabila seluruh tujuan tersebut relevan dengan masalah yang Anda kembangkan, yang Anda temui di dalam penelitian tersebut. Tujuan penelitian merupakan bagian dari rencana penelitian secara keseluruhan, dan tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas dan spesifik. Ini penting sekali. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, akhirnya kita pada sesi akhir pertemuan kita masuk di kesimpulan nih. Apa yang dapat disimpulkan? Yang pertama, masalah yang perlu diteliti oleh peneliti merupakan masalah penelitian yang perlu dicari jawabannya. Yang kedua, masalah penelitian pada dasarnya merupakan kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan apa yang seharusnya terjadi. Masalah penelitian dapat dikembangkan oleh peneliti melalui pengalaman atau observasi
tentang sesuatu yang terjadi pada bidang keilmuan yang diikutinya. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun saudara berada, dengan mengamati perbedaan antara apa yang ada kondisi langsung di tempat saudara dengan apa yang seharusnya kondisi ideal yang menurut struktur keilmuan inilah yang ideal harus terjadi. Seorang peneliti akan dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang baik untuk melakukan penelitian. Rekan mahasiswa, terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Dan saya cuplik satu motivasi besar dari Immanuel Kant. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang terorganisasi. Kebijakan adalah kehidupan yang terorganisasi. Terima kasih. Saya Rahayu. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.